Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna ya Kaliha? Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi sorry because I have some business in Darul Fatah 5, so I can um, uh, apa ya, ngajar kayak biasanya. Umi nggak bisa ngajar kayak biasanya, tapi insya Allah dengan video ini kita bisa belajar sektor dan insya Allah dengan pertolongan Allah kalian bisa paham. Kita ada perjanjian untuk belajar setengah jam, jazakallahu khair untuk yang udah belajar setengah jam. Langsung aja kita mulai. Let's open our study by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will talk about vektor. Kita akan berbicara tentang vektor dan di sini Umi akan ulas balik. Kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian vektor ya, Salihah. Tentang apa itu vektor? Yaitu vektor adalah magnitude that have magnitude and direction. Jadi vektor itu besaran yang punya nilai dan juga arah. Jadi dia punya size and then direction. Nah, kemarin juga kita sudah bahas apa yang akan kita materi apa aja yang akan kita diskusikan selama satu semester ini. Antara lain ada penulisan vektor, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, operasi-operasi di dalam vektor, perkalian, kemudian ada nanti pembagian di dalam vektor itu seperti apa. Nah, sekarang kita langsung ke materi yang pertama, yaitu representasi geometri vektor di R2. Jadi kemarin kita sudah sempat singgung ya contoh-contohnya dan kesepakatan kita dalam penulisan vektor. Nah, di sini Umi ulas lagi sedikit. Jadi apabila Umi punya vektor, nah jadi kemana vektor harus punya arah ya. Jadi kalau misalkan Umi punya garis seperti ini, garis biru ini, nah garis biru ini kita akan beri nama, dia adalah vektor. Umi akan beri nama dia vektor V. Oke, kemarin kita sepakat menuliskan vektor adalah huruf yang kita beri tanda panah. Meskipun bisa dituliskan dengan huruf tebal, tapi kalau misalkan kita menggunakan tulisan tangan, maka akan sulit bagi kita untuk menuliskannya dalam huruf tebal. Oke, sehingga kita sepakati V dengan tanda panah atau V dengan tapi kita lebih ke V dengan tanda panah ya. Nah, jadi di sini kita hitung. Jadi untuk menuliskan vektor ada 3 cara. Yang kemarin kita sudah bahas menggunakan kolom. Jadi kita punya V, kita tuliskan dengan kolom, bentuk kolom seperti ini. Kemudian yang atas itu adalah bagian horizontalnya, yaitu kita punya di sini kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita punya satu bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian. Jadi arah dari pangkal, ingat pangkal ke ujung. Nah, di sini pangkal ke ujung kita punya 6 bagian horizontal karena dia ke kanan jadi positif 6. Kemudian ada dia dari 6 ini untuk mencapai titik tanah ini dari pangkalnya kita harus naik ke atas sebanyak 2 bagian. 1, 2. 2 bagian ke atas berarti kita punya di sini 3. Jadi penulisannya boleh menggunakan kolom seperti ini, yang atas adalah bagian horizontal, banyaknya kotak yang dilalui garis dari pangkal ke ujung untuk horizontalnya, sedangkan yang sebelah bawah adalah bagian vertikalnya. Kemudian ada cara lain untuk menuliskannya, yaitu seperti menuliskan koordinat, yaitu dengan menuliskan X, Y, 6,3. Nah, jadi 6 itu adalah bagian horizontalnya, kemudian 3 itu bagian vertikalnya. Atau kita bisa menggunakan arah vektor IJK. Di sini karena kita di R2 kita gunakan IJ, sehingga yang ada di sumbu horizontalnya kita namai I. Jadi kita punya 6I ditambah 3J. Oke, jadi ini untuk penulisan vektor ya, ada 3 cara. Menggunakan kolom, kemudian menggunakan koma, kemudian menggunakan IJ. Nah, tiga-tiganya ini juga boleh kan di dalam matematika, cuman
kita boleh melakukan kesepakatan di kelas ini. Misal kita akan menggunakan kolom aja, maka kita bisa gunakan di sini untuk apa namanya spesial untuk di dalam apa namanya kelas 10A dan B kita gunakan vektor itu penulisannya menggunakan kolom. Atau mau kita sepakati menggunakan koma, maka boleh juga menggunakan koma. Jadi atau menggunakan I dan J juga boleh. Jadi tiga-tiganya boleh, tapi kita kesepakatan. Nah, untuk yang sering dikeluarkan dalam soal nanti, kemungkinan kami akan sering menggunakan kolom seperti ini. Oke? Nah, jadi kita akan lebih sering menggunakan kolom penulisannya. Jadi sepakat ya? Oke, bagus. Nah, itu untuk geometri. Jadi kalau misalnya kita punya gambar, kita bisa hitung kotak ke kanan atau kotak ke atas. Terus nih, kalau misalkan kita punya vektor lain, kasih contoh lain, misalkan warna pink vektornya. Dia arahnya kebalik dari sini ke sini, ke bawah. Nah, misalkan seperti ini pinknya. Oke, maka kita akan menghitung vektor pink ini. Misal kita kasih nama vektor pink ini adalah vektor U. Vektor U. Jadi bebas ya ini untuk variabel namanya ya. Vektor pink ini kita kasih nama vektor U. Kemudian kita lihat dia dari pangkal ke ujungnya itu berjalan berapa langkah untuk horizontalnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dia ke bawah. Oke, berarti kita punya di sini U, kita tuliskan di sini di sebelah kiri U sama dengan kita tulis menggunakan kolom. Dia 8 ke kanan, berarti positif arahnya kalau ke kanan. Kemudian dia ke arah 2 kali. 1, 2, dia ke arah 2 kali. Berarti karena dia ke bawah arahnya dia punya negatif 2. Jadi penulisannya menggunakan kolom seperti ini. Atau kalau mau menggunakan koma, maka kita tuliskan 8, negatif 2 seperti ini. Atau kalau mau menggunakan IJ, maka kita punya 8I ditambah, bukan ditambah ya, karena di sini negatif, maka kita punya 8I dikurangi 2J. Oke, seperti itu. Jadi, untuk penulisan vektor, seperti ini ya kesepakatannya. Jadi ada 3 cara, tapi kita mungkin akan lebih gunakan yang di sini. Ya, jadi kita lebih gunakan yang di sini. Di kolom. Oke, mungkin untuk penulisan vektor ini aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup chat atau di komentar di video ini. Oke, jangan lupa sambil kalian memahami, kalau sudah selesai nonton videonya langsung tuliskan nama di kolom komentar untuk presensi ya. Nah, jadi kemudian nanti akan ada juga kuisis yang akan mengetes kalian tentang cara menyatakan vektor. Nanti akan di-share linknya di grup WA kita. Oke, jika tadi adalah penulisan vektor secara umum, sekarang kita akan membawa ke geometri yang ada koordinat kartesiusnya. Jadi nanti kita akan mencari titik. Ketika kita punya 2 titik, bagaimana cara kita mencari vektornya gitu. Nah, ini nanti jembatan juga untuk kita belajar vektor dengan rumus aljabarnya. Oke, kita bisa menyatakannya dengan rumus aljabar. Oke, ini untuk R2. Jadi R2 itu adalah 2 garis bilangan, yaitu garis bilangan di sumbu X, yaitu yang horizontal, kemudian garis bilangan di sumbu Y. Kemarin kita sudah sempat singgung ini ya. Nah, di sini perhatikan untuk vektor, misalkan Umi punya vektor di sini. Nah, di sini ketika kita menggunakan ya seperti ini ya, misalkan vektor ini Umi namai dia vektornya dengan vektor X.
Jangan, nanti ketukar sama sumbu X. Kita kasih nama dia vektor A. Vektor A. Nah, lalu di sini Umi kasih nama dari A ke B. Oke. Oke, karena ini namanya sama ya, A juga, maka Umi kasih namanya vektor M aja. Supaya nggak kembaran sama yang lain, vektor M dari A ke B. Nah, vektor M ini juga bisa kita tuliskan, kalau kita punya titik, 2 titik seperti ini, kita bisa tuliskan sebagai AB. AB dengan garis seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan AB. Jadi ini menunjukkan pangkalnya di A, ujungnya di B. Nah, di sini kita nggak tahu nih panjang vektor M itu di posisi apa, bukan di posisi B yang kita langsung koordinat kartesiusnya ya. Karena ini posisi B itu kan 4,3 nih. Nah, tapi vektor M itu posisinya bukan di 4,3. Oke? Kenapa? Karena pangkalnya bukan di 0,6, melainkan di A. Nah, di sini berarti vektor M bukan di 4,3. Lalu bagaimana cara kita mencari vektor M atau vektor AB di sini? Jadi M bisa kita nyatakan dengan AB. Nah, di sini vektor AB di sini bisa kita kerjakan dengan cara yang sama. Misalkan kita tadi punya dengan menghitung kotaknya secara horizontal, kita punya kotaknya ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas 1, 2. Maka kita punya AB-nya 6, 2. Tapi bisa juga kita kerjakan dengan mencari posisi A. Misal kita punya posisi A itu min 2,1 di sini. Maka kita bisa gunakan rumus aljabarnya, yaitu AB itu dikerjakan dengan, jadi M atau AB itu kita kerjakan dengan mempunyai di sini X1, X2, jadi pangkal, X1, Y1, jadi pangkalnya itu kita namai X1, Y1, di sini X1, Y1, kemudian ujungnya kita namai X2, Y2. Nah, di sini vektor AB itu kita punya X2 minus X1 dan Y2 minus Y1. Untuk apa ya, Mi? Ini adalah rumus aljabarnya. Rumus aljabar ini digunakan ketika apa? Ketika misalkan kita nggak kenal garis kotak-kotak ini. Jadi Umi memberi kalian soal tanpa ada kita kenal garis kotak-kotaknya. Misalkan Umi beri kalian soal seperti ini. Nah, kita punya vektor di sini. Umi hanya berikan kalian petunjuk berupa titik A-nya adalah 1,3 dan titik B-nya adalah 10,3 juga, misalkan 10,3. Nah, maka di sini nggak bisa ya, 10,3 agak aneh ya. Kita punya di sini 10,6 misalkan. Maka kita punya A dan B seperti ini ya. Untuk menyatakan vektor AB tanpa harus membuat kotak-kotak di sini, kita bisa langsung menggunakan rumus aljabarnya. Ini adalah X1, Y1, kemudian ini adalah X2, Y2-nya. Maka kita langsung kurangkan selisihnya. 10 dikurangi 1, kemudian 6 dikurangi 3. Maka kita punya di sini hasilnya adalah 9 dan 3. Jadi posisi vektor AB itu adalah 9 dan 3. 9 ke horizontal, 3 ke atas. Oke? Nah, jadi itu untuk penggunaan rumus aljabar untuk vektor. Nah, jadi rumus aljabar ini itu digunakan saat kita tidak punya buku kotaknya. Misalkan soalnya digambarkan tanpa petak-petak. Nah, itu bisa kita gunakan rumus aljabar X2 min X1, Y2 min Y1. Oke? Nah, itu seperti itu ya untuk vektor. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai vektor.
kita akan lanjutkan ke materi vektor posisi. Misalkan Umi punya sekarang seperti ini deh, supaya nggak bosan, kita punya seperti ini vektornya. Nah, ini Umi beri nama vektor U. Nah, vektor U ini kita jelas ya, kita punya posisinya min 2, min 1 di sini. Kemudian pangkalnya min 2, min 1, ujungnya adalah min 6, min 2. Nah, maka kita punya U ini, kalau kita tuliskan, U adalah vektor dengan 4 ke kiri, maka kita punya negatif 4, dan 1 ke bawah, maka kita punya negatif 1. Nah, negatif 4, negatif 1 ini adalah posisi dia untuk pangkalnya negatif 2, negatif 1, dan ujungnya adalah negatif 6, negatif 2. Nah, di sini, vektor posisi itu ketika Umi tarik dia, nah, Umi buat dia ujungnya adalah 0,0. Nah, semua vektor yang berasal dari 0,0 inilah yang disebut vektor posisi. Jadi nanti vektor posisi itu ujungnya itu selalu sama dengan nilai vektornya. Jadi di sini negatif 4, negatif 1. Karena pangkalnya selalu 0,0. Jadi kalau pangkalnya selalu 0,0, maka vektor U ini selalu berada jadi kita buat vektor U ini selalu sama nilainya dengan ujung kepalanya, yaitu negatif 4 dan negatif 1. Jadi ini kita punya vektor U seperti ini. Nah, ini namanya vektor posisi. Sehingga semua vektor yang asalnya dari 0,0, misalkan Umi punya seperti ini, kita tinggal lihat kepalanya. Kepalanya 4, min 2. Maka misalkan Umi namai vektor ini dengan vektor V, kita punya vektor V itu adalah besarnya V itu di sini kita punya letaknya atau posisinya ada di 4, min 2. Atau 4, bawahnya min 2. Oke, seperti itu ya. Jadi vektor posisi adalah semua vektor yang berasal dari titik pangkalnya 0,0. Ya, jadi sama kayak kita manusia. Kita manusia semuanya berasal dari tanah, dari sumber yang sama, tapi tergantung nanti tujuan dan arah kita tuh beda-beda, tergantung dengan amal perbuatan kita. Kita akan masuk ke kiri atau ke kanan, masuk ke golongan kiri atau golongan kanan. Tapi asal kita sama, semuanya dari 0,0. Dan kita diberi waktu yang sama, waktu kehidupan yang meskipun berbeda-beda, tapi pada intinya sama. Kita gunakan untuk apa ya? Jadi itu untuk vektor. Nah, jadi vektor yang asalnya 0,0 kita sebut sebagai vektor posisi. Jadi nanti kepalanya atau koordinat kepalanya itu nanti yang menentukan posisi vektornya. Oke? Sampai di sini untuk penulisan posisi vektor, kemudian rumus aljabarnya buat menentukan koordinat dan posisi vektor sudah cukup jelas ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke contoh soal, beberapa contoh soal di vektor pada R2. Ya, nanti kita masuk ke vektor di R3 di video kedua aja, biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Oke, jadi kita langsung ke contoh soal aja ya. Oke. Sebelum masuk contoh soal, Umi mau ada satu lagi yang Umi berikan tentang kesamaan dua vektor. Jadi misalkan Umi punya vektor ini. Kita punya vektor seperti ini. Nah, seperti ini saja. Maka kita punya posisi vektor ini adalah, misal ini Umi punya vektor A. Vektor A ini posisinya kita punya A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke atas 1. Maka dia 6, 1 dengan koordinat pangkalnya itu min 4,2 dan koordinat ujungnya adalah 2,3. Nah, dia punya 6, 1 posisinya.
Kemudian Umi punya satu vektor lagi seperti ini. Ya, kita punya vektor seperti ini. Nah, maaf, kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya? Ya. Umi punya vektor seperti ini. Umi beri nama dia vektor B. Nah, maka kita punya vektor B itu posisinya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, 6 ke kanan, dan 1 ke atas, 6, 1 juga. Dan di sini tapi pangkal B koordinatnya min 2, min 1, sedangkan ujungnya adalah 4,0. Oke, apa yang terjadi di sini? Oh, ternyata kita punya dua buah vektor A dan B ini dikatakan sama apabila dia panjang dan arahnya sama. Jadi kita punya di sini posisinya sama. Lihat, posisinya sama, panjangnya sama. Kita pindah seperti ini, vektornya juga masih sama. Jadi vektor A dan B ini adalah sama-sama menempati posisi 6,1. Oke, jadi dua vektor sama ketika dia punya panjang dan arah yang sama. Atau kita bisa lihat posisi X dan Y-nya di posisi vektor ini. Taruh punya di sini. Nah, posisi atas dengan bawahnya, bilangan yang di atas dengan bawah ini sama persis. 6, 1, 6, 1. Nah, di sini posisi X dan Y-nya sama persis, maka kita punya posisi A dan B adalah vektor yang sama, meskipun titik pangkal dan titik ujungnya berbeda. Artinya apa? Artinya kalau kita punya vektor A, kita geser kemana-mana, dia juga masih akan sama dengan vektor A. Kita geser ke sini, vektornya sama, meskipun koordinat pangkal dan ujungnya berbeda. Nanti ini akan membantu sekali ketika kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, sekarang kalau misalkan Umi punya vektor seperti ini. Misalkan Umi punya vektor seperti ini. Maaf, jangan ini. Umi punya vektor seperti ini. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar ya. Oke. Kita punya di sini tanda panahnya demikian, Umi kasih vektor C. Nah, sekarang Umi tanya, apakah vektor C itu sama dengan vektor A dan B? Karena kan vektor A dan B tadi kita punya sama ya kesimpulannya. Jadi ini kesimpulannya vektor A sama dengan vektor B. Sekarang kalau Umi punya vektor C seperti ini dengan koordinatnya adalah 3,2 dan negatif 4,1. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. Ini kelebihan ya. Maksud Umi lebih pendek lagi. Nah, maksud Umi di sini. Oke, apa ya? Kita ulangi lagi. Nah, di sini kita punya pangkalnya adalah 2,2. Kemudian ujungnya negatif 4,1, maka kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6, sama-sama 6. Kemudian ke atasnya 1. Tapi di sini C nggak sama sama A. Kenapa? Karena di sini dia punya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6 tapi arahnya ke kiri yang atas. Jadi dia punyanya negatif 6 yang atas. Kemudian yang bawah kita punya sama-sama positif 1. Ini namanya dia berlawanan arah vektornya. Oke? Nah, jadi di sini dia berlawanan arah. Jadi si C ini dalam garis horizontal dia berlawanan arah sehingga C itu nggak sama dengan A dan B. Jadi syarat dua vektor itu dikatakan sama selain panjang anak panahnya yang sama, itu tanda panahnya atau arahnya juga harus sama. Jadi di sini vektor C nggak sama dengan A dan B karena arah dia nggak sama. Apalagi kalau panjangnya beda sudah jelas ya, pasti posisinya juga berbeda, sehingga
Kalau misalkan, panjangnya ini beda, pasti dia bukan vektor yang sama. Jadi itu kesamaan dua vektor, jadi vektor itu mau digeser ke arah manapun dia tetap sama selama panjangnya tidak berubah dan arahnya tidak berubah, oke? Jadi nanti ini sangat membantu untuk kesamaan dua vektor ini, di proses penjumlahan dan pengurangan vektor, oke? Jadi bisa tahu bedanya mana, vektor yang sama, yaitu dengan panjang dan juga arahnya sama, sedangkan selain itu maka vektornya berbeda. Oke, kita langsung, bahas soal setelah ini. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama, diperhatikan di sini. Kita punya gambar vektor ABC seperti yang ada pada gambar. Jadi di sini ada koordinat A yang paling kiri, kemudian B yang atas, kemudian C yang di bawah. Nah, di sini perhatikan, jika kita punya gambar seperti ini, nah tentukan vektor posisi vektor AB, vektor BC, dan juga vektor CA. Cukup mudah ya. Jadi kita nggak harus punya sistem koordinat karena tadi pertama ketika kita belajar cara untuk menentukan posisi vektor, kita belajar dengan metode geometri yang hanya menggunakan kotak-kotak saja tanpa perlu koordinat. Dan di sini Umi akan bantu. Kita pertama mau menentukan A ke B, maka kita punya panahnya dari sini ke sini ya, A ke B. Perhatikan A ke B. Maka kita hitung di sini. Kita hitung Umi mau menggunakan warna merah. Nah, di sini dari A ke B kita butuh berapa kotak ke horizontalnya? Ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah, kita punya 4 kotak ke kanan, maka kita mudah menuliskan seperti ini, yaitu vektor AB posisinya adalah 4 kotak ke kanan, maka yang di atas kita tulis 4. Kemudian kita punya ke atasnya 1, 2, 3, 4. Oke, posisi B di sini kita punya 4 juga, maka kita punya di sini yang horizontalnya kita vertikalnya kita juga punya 4. Jadi posisi AB itu di 4,4. Nah, di sini kita punya di absisnya dia punya 4, koordinatnya kita punya 4. Jadi ini posisi vektor AB. Kemudian untuk posisi vektor BC, maka kita punya BC, kita arahnya ke sini, lihat. BC. Nah, di sini Umi pakai biru ya untuk BC ya. Kita lihat pangkalnya dari B ya. Jadi B itu kita jalan 1, 2, 3, 4. Kita jalan 4 langkah ke kanan, maka di sini kita punya BC itu kita punya 4 ke kanan untuk absisnya atau yang horizontalnya, kotak horizontalnya. Jadi yang atas itu untuk absis, untuk X-nya, untuk horizontalnya. Kemudian yang vertikalnya kita lihat di sini, vertikalnya kita hitung ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi vertikalnya 5 tapi ke bawah, ingat ke bawah. Maka kita punya di sini min 5. Itu untuk BC. Dan yang terakhir kita punya CA. CA dengan cara yang sama. Kita gunakan ini. Kita lihat pertama CA kemana arahnya. C-nya di sini, A-nya di sebelah kiri. Maka kita punya arahnya seperti ini CA. Nah, kemudian kita hitung lagi. Untuk CA, Umi mau warna kuning. Kita lihat dari pangkal C menuju A berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak tapi ke kiri. Maka kita punya di sini negatif 8. Karena kalau absis atau posisi horizontalnya, kalau ke kanan positif, ke kiri berarti negatif. Terus kita punya selanjutnya yaitu ke atasnya, jelas ya, ke atasnya itu kita punya ujungnya adalah 1 kotak. Maka di sini kita punya, karena dia ke atas, maka kita punya 1 positif. Oke, jadi untuk menentukan vektor AB, BC, dan CA, kita punya AB adalah 44, BC adalah 4 min 5, dan CA adalah min 8, 1. Oke, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya,
Kami bersihkan ya. Kami bersihkan. Oke. Bersihkan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal selanjutnya. Jika koordinat titik C adalah 2, -1, jadi di sini kita punya titik C, koordinatnya adalah 2, -1. Nah, sekarang tentukan koordinat titik A dan B. Oke, ini tentukan ya, tentukan koordinat titik A dan B. Jadi di sini koordinat A dan B gimana caranya nentuinnya? Oke, mudah ya. Kita punya tadi rumusnya adalah ketika kita punya misalkan nih dari CA, oke, kita punya CA, vektor CA, perhatikan vektor CA, berarti kita punya koordinat A itu sebagai kepala, berarti dia punya X2, kita pakai hitam aja, topping aja, berarti kita punya X2, Y2 itu punya koordinat A, dan koordinat C itu X1, Y1. Oke, berarti ini kita punya X1, Y1 untuk vektor CA. Nah, karena CA kita punya 8,1 atau posisi absisnya -8 dan ordinatnya 1, maka kita punya di sini CA itu kita punya X2 min X1, Y2 min X1, Y2 min Y1, kemudian kita sama dengankan dengan -8 dan 1. Nah, di sini posisi yang atas sama dengan yang atas, yang bawah sama dengan yang bawah. Maka kita punya di sini X2 minus X1 itu sama dengan -8. Karena X1-nya kita punya positif 2, maka kita punya X2 min positif 2 itu sama dengan -8. Maka kita punya X2 sama dengan -8 ditambah 2. Maka kita punya X2-nya adalah -6. Atau bisa juga kita menggunakan geometri nih. Karena tadi absis itu yang horizontal, maka 2 ini kita kurangin dengan 8 ke kiri. Jadi ada 2 ini kita kurangin dengan 8 ke kiri tadi. Jadi kita punya di sini 8 min 8 kita tambah 2, berarti kita punya -6 di sini. Kemudian Y2-nya gimana, Mi? Y2-nya sama, Y2 min Y1 sama dengan 1. Dengan kita punya Y1-nya itu negatif 1, maka Y2 min negatif 1 sama dengan 1. Maka kita punya Y2 plus 1 sama dengan 1. Maka Y2 sama dengan 1 min 1. Kita punya Y2-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini Y2-nya kita punya di sini 0. Sehingga koordinat A di sini, titik A adalah koordinat A adalah -6,0. Oke, itu untuk mencari koordinat A. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan untuk CB-nya. Dengan cara yang sama kita gunakan. Kalau CB berarti posisi C itu, BC, vektor BC berarti posisi C itu ada di X. Iya benar. Kalau di BC berarti kita punya posisinya si C itu sebagai X2, Y2. Sedangkan untuk B sendiri dia posisinya adalah X1, Y1. Nah, di sini kita punya rumusnya tadi bahwa BC, vektor BC itu sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1. Sama dengan di sini kita lihat BC itu 4 dengan negatif 5. Nah, maka di sini sama, kita punya X2 min X1 sama dengan 4. Kita punya X2-nya adalah 2, berarti 2 min X1 sama dengan 4. Nah, maka di sini kita punya min X1 sama dengan 4 dikurangi 2. Kita punya min X1 sama dengan 2 ya, positif 2, maka X1-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian di sini kita menggunakan cara yang sama, Y2 min Y1, kita punya yang bawah, min 5. Nah, karena Y2-nya sudah diketahui, yaitu 2. Y2-nya kita ketahui min 1. Yang kiri, yang kanan ya, kalau Y2 ya.
kita punya min 1 kurangi Y1 sama dengan min 5. Kalau kita punya min Y1 sama dengan min 5 plus 1, maka kita punya min Y1 sama dengan negatif 4, maka Y1-nya kita punya sama-sama kita kalikan min 1, kita punya positif 4. Nah, jadi koordinat B itu adalah min 2, positif 4. Oke, jadi kita punya di sini sama, kalau misalkan mau dibalik, cara pengerjaannya menggunakan geometri, kita punya 2 di sini ke kiri, jadi 2 kita buat ke kiri 4, berarti kita punya 2, kita kurangi 4, kita punya negatif 2, kemudian dari negatif 1 kita buat ke atas sebanyak 5, ke atas sebanyak 5, maka kita punya di sini positif 4. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan koordinat berdasarkan posisi vektornya. Jadi koordinat titiknya kita bisa tentukan berdasarkan posisi vektornya. Oke, jadi intinya kita di sini punya bahwa posisi A dan B bisa ditentukan berdasarkan vektor AB, vektor BC, dan vektor CA. Oke, sini kita punya A-nya adalah negatif 6,0 dan B-nya adalah negatif 2,4 koordinatnya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua kita nggak ada gambar ya. Di sini kita berarti tidak perlu mengerjakannya dengan cara geometri, cukup dengan cara aljabar. Kita punya vektor KL itu adalah negatif 21 posisinya, kemudian MN 3 dan min 5, kemudian koordinat L itu 2,5 dan M itu koordinatnya negatif 4,8. Nah, sekarang pertama kita tentukan titik K dan vektor KM. Nah, gimana cara menentukan titik K? Nah, di sini karena kita punya modalnya adalah vektor KL dan juga koordinat L, jadi untuk yang A kita punya di sini koordinat KL, koordinat K itu bisa dicari menggunakan koordinat K, kita cari menggunakan KL dengan koordinat L. Oke, jadi perhatikan di sini bedanya penulisan vektor dengan koordinat titik ya. Jadi kalau koordinat titik nggak ada sama dengannya, kalau vektor ada sama dengannya. Jadi kalau misalkan kita meskipun menuliskannya menggunakan koma, KL sama dengan 2,5, negatif 2,1, itu juga menggunakan sama dengan, tapi kalau kita menuliskan titik, kita nggak menggunakan sama dengan. Nah, di sini kita punya posisi vektor KL itu 2,1, kemudian posisi titik L-nya adalah 2,5. Maka sama seperti soal sebelumnya, kita punya berarti K-nya itu pangkal, L-nya itu ujung, artinya K-nya itu titiknya adalah X1, Y1, sedangkan L-nya adalah X2, Y2. Kalau kita punya posisi KL di sini, KL itu posisinya adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Karena diketahui di sini adalah min 2,1, maka kita punya X2 min X1 sama dengan min 2. Jadi yang atas sama dengan yang atas. Nah, sedangkan kita punya L-nya atau X2-nya kita punya 2, maka kita punya 2 dikurang X1 sama dengan min 2. Kalau kita punya kurangkan 2 di kedua ruas, kita punya X1 sama dengan min 2 dikurangi 2, maka kita punya min X1 sama dengan min 4. Maka kita kalikan min 1 di kedua ruas, kita punya X1 sama dengan positif 4. Itu untuk X-nya. Sekarang Y-nya. Y2 min Y1, yang bawah sama dengan yang bawah, sama dengan 1. Kemudian di sini kita punya Y2-nya adalah 5, posisi L-nya di sini 5, min Y1-nya yang kita cari sama dengan 1. Maka kita punya min Y1 sama dengan 1 dikurangi 5, maka kita punya min Y1 sama dengan min 4.
Nah, di sini kita punya Y1 sama dengan positif 4. Jadi, dengan kata lain kita punya posisi K adalah X1, Y1, 4,4. Oke, cek lagi ya perhitungan Umi apakah benar atau salah. Insya Allah udah benar ya. Kita punya seperti ini. Nah, kemudian kita sudah punya K-nya adalah 4,4. Sekarang kita hanya tinggal mencari KM atau vektor KM. Maka sama, kita punya berarti K ini karena menjadi pangkal, maka dia adalah X1, Y1. Jadi di sini X1, Y1. Sedangkan M-nya diketahui di sini ya, min 4,8 itu adalah X2, Y2-nya. Maka kita punya di sini X2 min X1, Y2 min Y1. Maka kita punya M-nya min 4, X1-nya di K adalah positif 4, maka min 4 dikurangi positif 4. Kemudian di sini kita punya Y2-nya adalah 8. Kemudian di sini 4. Maka kita punya 8 minus 4. Nah, di sini min 4 dikurangi 4, kita punya negatif 8. Karena di minus, jadi min. Maka kita punya min 8. Kemudian 8 dikurangi 4, kita punya positif 4. Nah, di sini kita punya KM adalah negatif 8 dan 4. Jadi, posisi koordinat titik K adalah 4,4 dan posisi vektor KM adalah negatif 8 dan 4. Oke, itu untuk yang A. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita kerjakan vektor yang B. Nah, pertanyaan yang B maksud Umi. Pertanyaan yang B kita pertama menentukan koordinat titik M. Maka untuk menentukan koordinat titik M, titik N, koordinat titik N, kita cari dengan memanfaatkan posisi vektor MN sama dengan 3 min 5 dan posisi M yaitu min 4,8. Oke, maka di sini kita punya posisi N sebagai ujung atau kepala vektor, maka dia adalah X2, Y2. Sedangkan posisi M, kita punya posisi M karena dia pangkal, maka kita punya di sini min 4,8. Atau kita punya di sini X1, Y1 ya untuk M-nya. Nah, di sini kita punya vektor MN, rumusnya apa? Rumusnya adalah X2 min X1, Y2 min Y1 sama. Kita sama dengankan 3 dan min 5. Maka kita punya atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. Kita punya X2 min X1 sama dengan 3. Karena kita punya X1-nya negatif 4, maka kita punya X2 min negatif 4 sama dengan 3. Dari sini kita punya X2 ditambah 4 sama dengan 3. Maka X2 sama dengan 3 dikurangi 4. Kita punya X2 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya yang bawah Y2 min Y1 sama dengan negatif 5. Kita punya ini Y1 ya, Y2 dikurangi Y1-nya adalah 8 sama dengan negatif 5. Ini hapus saja. Sama dengan negatif 5. Kemudian di sini Y2 berarti sama dengan negatif 5 ditambah 8. Y2 sama dengan positif 3. Oke. Berarti kita punya posisi M sekarang. Jadi kita punya posisi M. Posisi M sudah ada ya. Posisi N. Maksud Umi posisi N. Nah, di sini posisi N kita punya titiknya adalah X2, Y2. Maka di sini negatif 1,3. Itu untuk posisi N. Sekarang ditanyakan vektor NL. Nah, vektor NL berarti kita punya L-nya adalah 2,5. Maka kita punya NL yaitu vektor dari N ke L. Berarti di sini N sebagai X1, Y1 sedangkan L-nya sebagai X2, Y2.
Beda dengan tadi ya, tadi karena MN, N-nya di ujung, maka N-nya dari X2, Y2. Nah, di sini karena N-nya di pangkal, N ditulis duluan, maka dia X1, Y1. Sini kita punya X2 min X1, Y2 min Y2 min Y1. Kita punya X2-nya adalah 2, positif 2, kemudian X1-nya negatif 1. Jadi kita punya positif 2 dikurangi negatif 1, kemudian yang bawah Y2-nya adalah 5, kemudian Y1-nya adalah 3, maka kita punya di sini 2 dikurang negatif 1, maka kita punya 2 ditambah 1 yaitu 3, kemudian 5 dikurangi 3 kita punya 2. Jadi posisi dari vektor NL adalah 3, 2. Atau absisnya 3, ordinatnya 2. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita tadi punya jawaban yang A, kita punya posisi koordinat titik K dengan vektor KM, kemudian di B kita punya koordinat titik N dan vektor NL. Seperti itu. Okay. Do you understand? If you have question, you can X in our group, di grup PA, atau nanti kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Oke, ya tak lupa Umi mengingatkan selalu tuliskan nama setelah menonton video ya. Jadi untuk presensinya Umi akan lihat nama-nama kalian yang ada di kolom komentar. Oke, itu tadi berakhirnya video pertama, yaitu tentang posisi, kemudian penulisan posisi, kemudian tadi ada kesamaan vektor, kemudian vektor posisi, kemudian ada beberapa contoh soal, ada sekitar 2 contoh soal. Nah, itu kira-kira soal yang akan kita bahas di F2 itu seperti itu. Nah, jadi untuk video pertama kali ini kita akan membahas kita sudah membahas lengkap di vektor R2 di bagian penempatannya atau posisinya, belum nanti di operasinya ya. Jadi Umi harap kalian bisa langsung memahami tuntas. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan langsung tanyakan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi nama kalian di kolom komentar supaya nanti Umi anggap itu sebagai kehadiran kalian. Jadi mengisinya setelah selesai menonton video baru diisi di kolom komentar. Oke? Nah, kemudian untuk mengetes pemahaman kalian nanti akan Umi share link quizisnya yang berada di grup. Silakan nanti kerjakan, itu juga Umi nilai sebagai presensi dan penilaian harian kita.